Sebelumnya Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran hoax lewat ujarannya saat berceramah di Bandung. Kepada Bapak Jokowi kami sampaikan, Habib Bahar bin Smith bebaskan sekarang juga tanpa syarat, karena kalau tidak kalian telah mengumumkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamnya Pak Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi adalah sebuah kepura-puraan dan kebohongan. Ingatlah, usia kalian sudah rentang. Demi Allah, ajal mengintai kalian berdua. Ulama-ulama seperti Abah Lutfi, seperti Mbah Mun, itu setiap hari beliau mengatakan sawu sufu vakum, yuk rapatkan barisan, bangun umat, bangun negara. Sementara yang lain justru sebaliknya. Ini yang terjadi hari ini. Gua tapi rano isine le. Sebelumnya setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bahar Smith ditahan di Mapolda, Jawa Barat. Membiarkan rejim ini menangkap para ulama, mengkriminalisasi, bahkan bukan para ulama, syariat Islamnya pun dikriminalisasi. Mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal. Itu bukan kriminalisasi, itu kan proses penegakan hukum. Kalau proses penegakan hukum ya harus ditegakkan siapa saja. Orang-orang yang pro kepada pemerintah, menjilat-jilat pemerintah, itu orang itu gimana yang bikin aja hadu mana itu pada intel, pada ini, bilangin sama ketua bilangin, harus ditegakkan. Taat kepada bangsa, taat kepada pemerintahnya, karena kami mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa terima kasih kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kalau saya tidak Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi tangkap saya, kalau mau tangkap saya, tangkap saya. Kau pertanyakan mulutmu, lisanmu kau jaga. Jangan hanya mulutmu seperti mulut-mulut tidak bertanggung jawab. Mana yang mengikuti jejak baginda Nabi SAW? Satu saja, bagaimana para pewaris Nabi itu mencintainya, kasih sayangnya terhadap umat ini dari dunia sampai akhirat nanti. Kalian tangkap satu akan tumbuh 1000 takbir. Kalian tangkap satu akan tumbuh 1 juta para pejuang Islam, takbir. Kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi. Kayaknya banci tuh. Kok bahasane ceramah kok ngoten, itu jangan-jangan Jokowi banci, jangan-jangan head. Loh, niku nyuwun sewu berarti mainnya fisik. Ora kena. Kamu kera-kera bersorban, kamu Ustadz Jahanam, kamu kiai bangsat. Menyebar kedengkian, provokasi, namimah, itu jalannya iblis, bukan jalannya Nabi Muhammad. Itu jalannya syaitan. Habib Bahar bin Smith ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus penyebaran berita bohong. Mengganggu ketertiban, merusak nama baik, memutar balik dan seterusnya, atau mengujar kebencian. Habib itu tidak semuanya mendukung Habib Urakan ini, cenderung menimbulkan keributan, keonaran. Itu bisa berefek negatif terhadap orang yang seetnik. Mereka sebagai bagian dari habaib malu melihat ada orang yang merusak gelar Habib dan mengacau di masyarakat. Jadi saya minta ini seperti Bahar Smith ini yang sok petantang petenteng pakai mau ngelawan. Kenapa saya marah? Saya merasa Habib, saya terhina, saya malu. Jujur saya malu sama seluruh bangsa Indonesia. Lihat tingkah si Bahar Smith ini. Dan juga pun sekalipun Rizik. Habib Bahar, nih, kemana Jo? Usir sama orang Manado itu pergi. Dan pergi juga akhirnya. Datangan tokoh FPI Habib Bahar bin Smith ke Manado dihadang di bandara, pemirsa. Kelompok massa yang tergabung dalam Ormas Adat Minahasa menolak Habib Bahar beserta rombongannya. Makanya yang lembut-lembut Habib Mungkir bisa kemana-mana. Mana ada orang bisa Habib Mungkir. Habib Lutfi mana ada udah. Nggak ada, jadi nggak perlu kemana-mana. Tapi begitu sampai aneh-aneh ya kemana-mana ya susah. Mereka dihalau massa yang membawakan tarian adat perang Minahasa di depan pintu kedatangan bandara. Massa menyebut Habib Bahar alumni 212 yang intoleran. Coba sampean, enak sekali zaman ngomong begitu. Di sini temenmu banyak, ngomong di sana, nggak mulai kamu.
Ini adalah peringatan Allah SWT. Sesungguhnya kezaliman mereka, kebiadaban mereka sesungguhnya akan menimpa kepada mereka dan akan merusak kepada rakyatnya. Takbir. Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Usai melakukan gelar perkara dan memeriksa 52 orang saksi, polisi menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Kita semua harus hati-hati, aparat, hati-hati, masyarakat juga hati-hati, jangan terprovokasi. Kita ini harus menjaga keutuhan dan kedamaian. Biarlah orang-orang yang sudah ditangkap ini diproses, dibawa ke pengadilan. Kalau itu biar hakim yang memutuskan. Penegakan hukum yang penuh dengan kriminalisasi dan segera bebaskan saat ini juga tanpa syarat Habib Bahar bin Smith. Kalau perilakunya salah, maka harus ada proses hukum. Sosoknya bisa siapa? Ya bisa Habib, bisa kiai, bisa pejabat. Maka saya nggak mau ada istilah kriminalisasi Habib. Nggak ada kriminalisasi ulama. Karena hukum itu yang dilihat bukan sosoknya, tetapi perilakunya. Kenapa kalau saya tidak Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi tangkap saya presiden. Tidak mudah terkena hoax, tidak mudah terkena fitnah yang akan memecah belah bangsa ini. Itu tandanya kalian mengatakan tidak. Karena Indonesia ini amanat dari Allah Ta'ala. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Ekonomi Allahu Akbar supaya fuqara wal masakin tidak kelaparan. Allahu Akbar, bagaimana yatim piatu kita tidak putus sekolah. Kalau yang anu wali-walian jangan sama anak, mau yang anu ulama-ulamaan jangan sama anak. Biadab, kemana ente orang? Mana yang mengikuti jejak baginda Nabi SAW? Satu saja, bagaimana para pewaris Nabi itu mencintainya, kasih sayangnya terhadap umat ini dari dunia sampai akhirat nanti. Ente kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak, beliau di Mekah enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kemana kalian? Allahu Akbar, jangan sampai putus sekolah. Pedangnya pedang intelektual, ilmuwan, dan menjadi pedang pemersatu. Kalian diam. Gimana kalian ketika 6 pengawal, 6 santri beliau, 6 murid beliau dibantu? Kemana kalian wahai umat Islam? Seorang yang mukmin, umat dari baginda Nabi menjadi pewaris baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang telah diangkat menjadi pewaris ini, yang mana beliau-beliau itu telah sehat akalnya, sehat matanya, sehat telinganya, sehat mulutnya, lebih-lebih sehat hatinya. Bakal saya habisi kalian, berapapun kalian mengkhianati Habib Rizik, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan. Sehingga beliau berdiri di kalangan ummah tidak untuk pribadinya sendiri saja, tapi juga untuk kepentingan ummah, karena beliau telah diangkat bertanggung jawab atas keberadaan umat. Siapapun habaib khususnya, ente ini para habib-habib nih, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang mengkhianati Habib Rizik, ente semua berhadapan dengan Bahar bin Smith. Dia akan memberikan contoh bagaimana pola-pola pikir yang sehat, bagaimana pandangan-pandangan yang sehat, bagaimana pandangan-pandangan dan pendengaran-pendengaran yang sehat, mulut-mulut yang sehat, menjadi berkat umat, berkat bangsa, dan lain sebagainya, penyejuk umat, bukan untuk menakut-nakuti umat. Tukang fitnah do gentayangan, seneng mirsani tunggal bongso akeh tawuran. Ente orang yang udah Habib lagi enak di Mekah,
balik datang di Indonesia. Siapa yang minta umat atau bukan? Umat atau bukan? Umat atau bukan? Rasulullah bisa mempersatukan dunia Arab yang begitu macam-macamnya, gobail sifatnya yang berbeda. Kita selaku anak cucunya dan kita selaku pewarisnya, mampukah mempersatukan umat ini? Dan mampukah kita mempersatukan bangsa ini sebagai suri tauladan, membawa misi rahmatan lil alamin?